Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ayu Nabila. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran STM di mata kuliah Kapita Selekta IPA. Jadi simak baik-baik ya. Baik, yang pertama adalah pembelajaran STM untuk kelas rendah. Di dalam kelas rendah ini saya akan mempelajari atau pembelajaran STM tentang cuaca di kelas 3 tema 5 SD atau MI. Dalam pembelajaran tema 5 kelas 3 ini mempelajari tentang cuaca, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama ada keadaan cuaca, perubahan cuaca, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, dan pengertian cuaca, musim, dan iklim. Selanjutnya, adapun indikator hasil belajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keadaan cuaca yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengetahui situasi dan kondisi saat perubahan cuaca. Yang ketiga, memahami bagaimana pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang keempat, mengetahui arti dari cuaca, musim, dan iklim. Ini merupakan indikator hasil belajar yang akan dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya ada pencapaian kompetensi. Di pencapaian kompetensi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan atau ditinjau. Yang pertama tentang keadaan cuaca. Keadaan cuaca ini memiliki kompetensi yang pertama tadi tentang mengidentifikasi keadaan cuaca yang ada di Indonesia. Konsepnya yaitu tentang keadaan cuaca saat musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya ada perubahan cuaca. Perubahan cuaca ini termasuk dalam kompetensi mengidentifikasi bagaimana perubahan cuaca di Indonesia. Konsepnya adalah tentang adanya musim pancaroba karena perubahan cuaca di Indonesia. Pengaruh perubahan cuaca. Pengaruh perubahan cuaca ini memiliki kompetensi peserta didik dapat mengetahui apa saja pengaruh yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Yang memiliki konsep mengetahui apa saja pengaruh terjadinya perubahan cuaca, yaitu pengaruh terjadinya karena angin muson barat dan angin muson timur. Selanjutnya ada pengertian cuaca, iklim, dan musim. Memiliki kompetensi, peserta didik dapat menerapkan dan menyesuaikan situasi kondisi sesuai dengan keadaan cuaca. Jadi ketika cuacanya hujan kita harus seperti apa, ketika cuacanya panas atau kemarau kita harus bagaimana, di dalam rumah maupun di luar ruangan. Lalu yang selanjutnya ada kesehatan. Saat cuaca hujan maupun cuaca kemarau, ini kita harus menjaga kesehatan seperti apa. Itu peserta didik juga harus mempelajari tentang hal tersebut. Pembelajaran. Ada 4 tahap yang harus dijalani agar penyampaian materi dapat berjalan dengan baik di pembelajaran STM. Pertama ada tahap invitasi. Tahap invitasi ini kita akan melakukan atau mengajak anak-anak untuk belajar dan berimajinasi di dalam ruangan, menanyakan tentang materi yang ada di dalam buku. Seperti contohnya kita mulai persepsi kepada anak-anak apa saja cuaca yang ada di Indonesia. Kita mulai menanyakan hal-hal yang biasa atau awam. Lalu kita tanyakan lagi apa yang dapat dilakukan manusia saat musim-musim tersebut. Lalu bagaimana perasaan kalian saat musim tersebut. Itu merupakan internal yang ada di dalam diri anak atau diri peserta didik. Yang selanjutnya ada tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi ini siswa mulai eksplor di dunia luar. Kita mulai menanyakan bagaimana cuaca hari ini dan memperlihatkan film pendek tentang cuaca. Jadi kita tanyakan cuaca di luar itu seperti apa sih hari ini? Oh, cuacanya mendung, oh cuacanya berangin, atau cuacanya lagi panas, seperti itu. Kita tanyakan situasi pada saat ini tuh kepada peserta didik dengan melihat dari luar jendela misalnya. Solusi ini siswa diajak berkelompok dan berdiskusi tentang perubahan cuaca. Jadi selama 1 tahun ini, bagaimana sih Indonesia kok bisa cuacanya berubah 2 kali? Kenapa kok bisa berubah 2 kali? Kenapa cuma 2 kali aja? Kenapa kok cuma ada 2 cuaca aja di Indonesia? Lah, itu adalah tahap diskusi atau tahap berkelompok di peserta didik. Selanjutnya ada tahap aplikasi. Siswa mulai diajak keluar kelas
mengamati keadaan cuaca di sekitarnya, apakah ada angin yang berhembus atau panas matahari. Jadi kurang lebih seperti di explore tadi. Kalau di explore kita hanya melihat dari dalam keluar, tapi kalau yang tahap aplikasi ini kita langsung terjun ke lapangannya. Jadi kita mengamati bersama peserta didik keadaan sekitar di ruang kelasnya itu bagaimana. Selanjutnya ada karya teknologi sederhana. Karya teknologi sederhana ini yang mendasari pembelajaran STM. Jadi ketika sudah kita ajak keluar peserta didik di tahap aplikasi, kita juga mengajak peserta didik untuk membuat karya teknologi sederhana. Karya teknologi sederhana dari cuaca ini yang pertama kita bisa membuat pesawat kertas. Ini pasti sudah biasa untuk kalangan peserta didik tingkat SD ya. Guru menunjukkan materi dan juga diiringi dengan media pesawat ini. Jadi guru menanyakan apa kegunaan dan fungsi pesawat dihubungkan dengan cuaca. Seperti itu. Lalu selanjutnya dengan berurutan guru menjelaskan cara membuat pesawat dan diikuti oleh peserta didik. Ya, pembelajaran selanjutnya ada pembelajaran STM kelas tinggi. Jadi kita satu tahap lebih tinggi. Kalau tadi tentang cuaca di kelas 3 SD atau MI, selanjutnya kita akan membahas tentang magnet di kelas 6 tema 5 SD atau MI. Di pembelajaran tema 5 kelas 6 ini banyak mempelajari tentang magnet, yaitu antara lain tentang macam-macam magnet dan sifat-sifat magnet. Pencapaian hasil belajar. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru di sini menjelaskan dan memaparkan materi. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam magnet dalam kehidupan sehari-hari. Apakah magnet ini mempunyai banyak macamnya? Yang ketiga, mampu membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang ketiga ini cenderung ke praktek. Adapun peta pikiran yang dibuat yaitu tentang magnet dapat dibagi menjadi 3, yaitu sifat-sifat, macam-macam, dan laporan hasil observasi di indikator pencapaian hasil belajar di pembelajaran STM kelas 6 tentang magnet. Lalu selanjutnya ada pencapaian kompetensi. Pencapaian kompetensi ini ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang pertama, tentang macam-macam magnet. Macam-macam magnet di sini mempunyai kompetensi mengidentifikasi macam-macam kemagnetan. Konsepnya yaitu tentang mengetahui jenis dan bentuk magnet. Yang kedua ada sifat-sifat magnet. Kompetensi pembelajarannya yaitu mengidentifikasi sifat-sifat kemagnetan. Konsepnya peserta didik dapat mencermati reaksi magnet terhadap suatu benda. Yang ketiga, yang kita uji coba nanti yaitu laporan percobaan. Kompetensinya peserta didik dapat membuat laporan dan melakukan percobaan terhadap sifat-sifat dan macam-macam kemagnetan. Jadi kita uji coba. Lalu konsepnya peserta didik ini dapat menuliskan laporan percobaan terhadap magnet. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Sama seperti sebelumnya, kita juga ada 4 tahap yaitu invitasi, eksplorasi, solusi, dan aplikasi. Yang pertama ada tahap invitasi. Zoom. Yang pertama adalah tahap invitasi. Tahap invitasi di sini yaitu improvisasi guru memperkenalkan magnet kepada siswa secara perlahan-lahan. Mulai menanyakan apakah pernah melihat atau menemukan magnet. Jadi kita sebagai guru juga harus mengeksplor pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Karena magnet ini kan biasanya benda yang awam diketahui oleh seseorang. Benda yang jarang ditemui dan jarang diketahui oleh anak kecil sepantaran SD. Ada beberapa mungkin yang sudah tahu, tapi ada beberapa juga yang tidak tahu. Jadi guru harus mengeksplor pertanyaan dulu. Kita menanyakan, apa kalian pernah sih menemukan magnet di rumah kalian? Di mana sih kamu menemukan magnet? Lalu apa yang kalian tahu tentang magnet itu? Kita mengeksplor pertanyaan seperti itu. Lalu selanjutnya ada
tahap eksplorasi. Mulai masuk ke materi dasar tentang magnet, yaitu definisinya magnet itu apa, bentuk magnet itu apa saja, perbedaannya itu apa, macam-macam magnet itu apa saja, semua tentang magnet. Kita mulai tahap eksplorasinya kita ambil di buku, biasanya di buku materi. Lalu selanjutnya ada tahap solusi. Tahap solusi ini peserta didik dikelompokkan sama seperti tadi, yaitu membentuk kelompok diskusi, memecahkan masalah tentang arti dari simbol S dan U pada magnet. Lalu siswa melakukan percobaan sederhana. Kenapa sih ada simbol S? Kenapa ada simbol U? Untuk apa simbol itu? Apa artinya simbol itu? Lalu ada tahap aplikasi. Siswa mulai mengamati cara kerja magnet, melakukan percobaan pada benda dengan melihat gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Ya, selanjutnya adalah karya teknologi sederhana. Dalam melakukan percobaan, semestinya kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu sepasang magnet untuk setiap kelompok. Yang kedua, peserta didik harus membawa peniti. Yang ketiga, peserta didik harus membawa penjepit kertas. Ini kalau bisa yang besi ya. Lalu yang selanjutnya, peserta didik membawa pensil, lalu ada pulpen juga, dan membawa kertas. Jangan lupa membawa busur plastik atau penggaris besi. Percobaan sederhana, kita mengetes dulu bagaimana pengetahuan peserta didik tentang magnet. Ambil peniti, lalu coba satukan dengan magnet. Apa yang terjadi? Lalu ambil pensil dan pulpen, coba satukan dengan magnet. Apa yang terjadi? Peserta didik dapat menuliskan pengamatannya pada lembar kertas di laporan. Selanjutnya ada langkah pembuatan. Kita mulai membuat magnet setelah kita tahu bagaimana cara atau sifat magnet tersebut. Yang pertama, kita akan mencoba membuat magnet. Ambil kertas dan potong menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Lalu ambil busur atau penggaris besi, lalu gosokkan pada pangkal rambut kalian dengan cepat dan sedikit lama. Itu nanti akan menimbulkan suatu tarikan di busur atau penggaris besi terhadap kertas. Selanjutnya ada percobaan dan pengamatan. Lalu busur atau penggaris besi yang sudah digosokkan pada pangkal rambut tadi letakkan di atas kertas dengan jarak yang cukup dekat. Amati dan lihat apa yang terjadi. Tuliskan pengamatanmu pada lembar kertas laporan. Jadi, apa yang kita amati atau apa yang kita lakukan dari percobaan tersebut, apa yang kita peroleh, kita langsung menuliskannya. Ini termasuk dari kompetensi ketiga tadi, yaitu membuat laporan percobaan. Baiklah, thank you for following my presentation today. Jadi, terima kasih sudah mengikuti presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.